Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di kesempatan kali ini dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita sampai di halaqah as-sabi'atu wal-arba'un, halaqah yang ke-47 atau sesi rekaman audio yang ke-47. Masih kelanjutan dari pembahasan tentang kisah Arab ya, dan saat ini kita akan membahas tentang kakek moyangnya orang Arab Hijaz ya, antara daerah Mekah dan Madinah, yaitu Adnan ya. Khabaru Adnan jaddu Arabil Hijaz. Kisah Adnan yang merupakan nenek moyang atau kakek moyang orang-orang Arab yang ada di Hijaz. Kita ketahui disebutkan di sini la khilafa anna Adnan min sulalati Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa Adnan adalah termasuk keturunan Nabi Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Di sini kita ketahui ketika kita membahas, tentu nanti kita akan sampai di sini kepada pembahasan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab yang mulia. Ya, para ulama ketika menyebutkan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan, ini tidak ada perbedaan pendapat. Ini nasab yang disepakati, ya. Disebutkan oleh Imam Bukhari tentang nasab tersebut. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu laqab beliau adalah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Ini yang disepakati sampai kepada Adnan. Adapun setelah itu, nasab dari Adnan sampai kepada Ismail, sudah kita sebutkan tadi, disepakati bahwa Adnan adalah termasuk keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Cuma penyebutan ayah dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan jumlahnya pun diperselisihkan. Dan banyak pendapat dalam masalah ini. Ada yang bahkan yang paling banyak menyebutkan ada 40 perantara. Ada 40 bapak, kakek dari Adnan sampai kepada Ismail alaihissalatu wassalam. Yang paling sedikit ada yang menyebutkan 4. Jadi ada yang menyebutkan 30, ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan 10, 15 begitu ya. Yang paling sedikit menyebutkan 4. Nah, karena memang ini perkara yang tidak diketahui atau perkara yang banyak perselisihan, sehingga sebagian dari para ulama ada yang melarang untuk membahas tentang nasab dari Adnan sampai kepada Ismail alaihissalatu wassalam. Contoh seperti Imam Malik bin Anas yang terkenal dalam masalah ini, melarang untuk membahasnya atau membicarakannya. Sebagian dari para ulama lain membolehkan. Misalnya Imam Abul Qasim As-Suhaili ya, menyebutkan bahwasanya karena ini perkara yang tidak, sebagian dari para ulama membolehkannya, seperti Imam Al-Bukhari, Az-Zubair ibnu Bakkar, At-Tabari dan yang lainnya. Adapun Imam Malik termasuk yang melarangnya. Ada beberapa riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab ini, seperti dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Baina Adnan wa Ismail thalathuna aban la yu'rafun." Antara Adnan dan Ismail ada 30 bapak, ya 30 perantara. Tidak dikenal mereka itu. Kemudian Urwah ibnu Zubair, seorang tabi'in yang mulia, berkata, "Ma wara'a Adnan wala ma wara'a Qahtan illa takharrusan." Kami tidak dapati seorang pun yang mengetahui siapa yang ada, ya, perantara antara yang ada di setelah Adnan, di atasnya Adnan, dan yang di atasnya Qahtan, kecuali sekedar takharrus, menebak-nebak tanpa ilmu, begitu. Ya, sampai di sini kita kenal para ulama ada yang menyebutkan tentang hal ini. Kadzaban nasabun, ya, para ahli nasab berdusta ketika menyebutkan yang di atas daripada Adnan, ya, karena
Ini perkara yang tidak diketahui kecuali jelas dengan keterangan yang jelas. Sementara yang sudah kita sebutkan tadi yang disepakati adalah nasab sampai kepada Adnan. Bahkan disebutkan di sini pernyataan dari Imam Ibnu Hisham ya rahimahullah taala yang mengatakan wa ammal ansabu ila Adnan min sa'iri qabail Arab fa mahfuzatun syahiratun jiddan la yumari fiha ithnan. Adapun nasabnya Adnan ya dari semua kabilah-kabilah Arab Hijaz maksudnya di sini, ini jelas-jelas terjaga ya dan terkenal sekali. Tidak ada seorang pun yang berselisih dalam masalah ini, bahkan dua orang tidak akan berselisih dalam masalah ini. Ya, jadi kalau sampai kepada Adnan bukan cuma nasabnya Rasulullah SAW saja, tapi nasab kabilah-kabilah Arab yang ada di Hijaz itu jelas-jelas terjaga atau dihafal oleh para ulama, dan ini perkara yang tidak diperselisihkan. Ya, sampai beliau mengatakan la yumari fiha ithnan, tidak berdebat dua orang, tidak berselisih pendapat dalam masalah ini, apalagi lebih dari mereka. Wan nasabun nabawiyyu ilaihi adharu wa awdahu min falakis subh. Ya. Dan nasabnya Nabi SAW sampai kepada Adnan ini lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi, bahkan lebih terang daripada terbitnya waktu subuh, ya, terbitnya waktu fajar. Ini saking jelasnya. Ya, wa qad warada hadisun marfu' bin nas, ya, yang ini juga telah datang atau disebutkan di dalam hadis dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, itulah yang disepakati dari nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Adnan. Taib. Di sini juga disebutkan pembahasan usulu ansabil Arabil Hijazi ila Adnan. Ya, usulul ansab, dasar atau pangkal dari nasab orang-orang Arab Hijaz kepada Adnan. Ya, banyak disebutkan di sini bahwasanya Adnan itu memiliki beberapa orang anak. Di antaranya ada yang namanya Ma'ad. Ini yang sampai kepada Rasulullah SAW, Ma'ad ibnu Adnan. Ada juga ya. Ada juga yang disebut namanya Al-Harith. Ada juga Al-Mudhahab. Ada juga yang mengatakan Ad-Dhahak, termasuk anaknya. Yang jelas di sini, kalau kita lihat dari kabilah-kabilah Arab Hijaz, ya, itu semua sampai kepada Adnan. Seperti disebutkan di sini, misalnya beberapa kabilah, ya, kabilah Arab itu disebutkan contohnya, misalnya Ma'ad itu punya anak yang namanya ada 4 anaknya, yaitu Nizar, Qudha'ah, Qans dan Iyad, ya. Kemudian yang lainnya seperti itu. Kemudian Nizar juga punya anak namanya Rabi'ah, Mudhar, Anmar. Ini juga merupakan induk dari kabilah-kabilah yang ada di Arab. Saya tidak terlalu memperpanjang pembahasan ini karena saya ingin sampai kepada kabilah Quraisy, ya, yang merupakan kabilah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang nanti kita akan bacakan insyaallah. Baik, sekarang pembahasan Quraisy nasaban wa ishtiqaqan wa fadlan wa hum Banu Nadhr ibnu Kinanah. Sekarang kita bahas tentang kabilah atau suku Quraisy, nasabnya, kemudian ishtiqaq, ya, asal penamaan Quraisy, keutamaannya, dan mereka ini adalah keturunan dari An-Nadhr ibnu Kinanah. An-Nadhr ibnu Kinanah. Kita lihat di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya An-Nadhr ibnu Kinanah inilah yang disebut keturunannya yang disebut dengan Quraisy. Ibnu Hisham mengatakan di sini, An-Nadhr huwa Quraisy faman kana min waladihi fahuwa Quraisy wa man lam yakun min waladihi falaysa bi Quraisy. An-Nadhr ibnu Kinanah yang tadi kita sebutkan nasabnya, tentu An-Nadhr ibnu Kinanah ini di atasnya Fihr ibnu Malik. Di atasnya Fihr ibnu Malik, ya, An-Nadhr ibnu Kinanah, ibnu Khuzaimah, ibnu Mudrikah, ibnu Ilyas, ibnu Mudhar, ibnu Nizar, ibnu Ma'ad, ibnu Adnan. Ya, kata Ibnu Hisham, An-Nadhr ibnu Kinanah dialah yang disebut dengan Quraisy. Inilah asal atau pangkalnya suku Quraisy. Maka yang merupakan anak dari Nadhr ibnu Kinanah, anak keturunannya semua inilah yang disebut dengan Quraisy. yakni suku Quraisy, nisbat kepada suku Quraisy. Adapun yang bukan dari anaknya, maka dia bukan suku Quraisy. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang disebut dengan Quraisy itu yang di bawahnya, ya. Fihr ibnu Malik, ya. Jadi Fihr ibnu Malik ini, Fihr ini adalah cucunya Nadhr.
Jadi Fihr ibnu Malik ibnu Nadhr. Ada yang mengatakan pendapat pertama tadi mulai dari Nadhr ke bawah inilah Quraisy. Pendapat kedua mengatakan tidak, Fihr ke bawah inilah Quraisy. Jadi dia lebih di bawah lagi dari cucunya, Fihr ibnu Malik. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang kemudian dikuatkan oleh beberapa ulama seperti Imam Abu Umar ibnu Abdul Bar, bahkan dibela dengan kuat pendapat ini. Sementara pendapat yang mengatakan An-Nadhr ibnu Kinanah ini adalah pendapat mayoritas dan kebanyakan dari para ulama. Ini juga yang dikuatkan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat yang kuat di kalangan para ulama tentang dua hal ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan pendapat yang terkuat berdasarkan dalil. Dan tentu kalau sudah ada dalil atau hadis yang sahih yang memutuskannya, sudah selesai perbedaan pendapat ini. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Al-Ash'ath ibnu Qais. Beliau berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu fi wafdi Kindah. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama utusan dari kabilah Bani Kindah. Fakultu, maka aku katakan, Ya Rasulullah, inna naz'umu annakum minna. Wahai Rasulullah, kami itu menyangka, kami Bani Kindah ini menyangka bahwa kalian semua itu, ya, suku kalian itu adalah berasal dari kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nahnu Banu Nadhr ibni Kinanah, la nakfu ummana wa la nantafi min abina. Kami adalah anak-anak keturunan An-Nadhr ibnu Kinanah. Ya, kami tidak menuduh ibu kami dan tidak meniadakan penisbatan kepada ayah kami. Setelah itu Al-Ash'ath ibnu Qais mengatakan, fa wallahi la asma'u ahadan nafa Quraisyan minan Nadhr ibni Kinanah illa jalattuhul jald. Demi Allah, tidaklah saya mendengar seorang yang menjauhkan penisbatan Quraisy dari Nadhr ibnu Kinanah kecuali saya akan mencambuknya dengan cambukan. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa hadza isnadun jayyidun qawi wa huwa faisalun fi hadhil mas'alah falaltifata ila qawli man khalafahu wallahu a'lam. Hadis ini sanadnya baik dan kuat, dan inilah yang memutuskan, ya. Hadis ini jelas yang memutuskan, menguatkan pendapat dalam masalah ini, bahwasanya Quraisy itu adalah dari An-Nadhr ibnu Kinanah, maka tidak perlu kita menoleh kepada pendapat lain yang bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, hadis ini juga dinyatakan hasan sanadnya oleh, atau hasan sebagai hadis yang hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi perbedaan pendapat dalam masalah ini selesai sudah. Yang kuat adalah seperti yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir sendiri, Quraisy adalah dari keturunan An-Nadhr ibnu Kinanah. Baik. Kemudian secara ringkas ada pembahasan mengenai kenapa dinamakan dengan Quraisy. Qaf, ra, ya, sya, ya. Quraisy begitu ya. Ada yang mengatakan diambil dari kata-kata taqarrush. Taqarrush itu dalam bahasa Arab artinya adalah at-takassub wa tijarah. Ya, berdagang untuk mencari penghasilan begitu. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang suka berdagang, maka dinamakan demikian, ya. Ini disebutkan pendapat ini oleh Imam Ibnu Hisham. Nah, juga oleh Imam Al-Jauhari disebutkan Al-Qarsh itu Al-Kasb. Ya, Al-Kasb artinya mencari penghasilan dengan berdagang begitu. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya Quraisy diambil dari kata-kata at-taqrish yang artinya at-taftish, selalu mencari-cari, yakni mencari dengan teliti begitu. Apa yang mereka cari? Yaitu mereka itu suka mencari, meneliti kebutuhan manusia untuk memenuhinya dengan harta yang ada pada diri mereka. Yakni ketika musim haji, ya, orang-orang Quraisy itu, keturunan orang-orang Quraisy itu selalu mencari siapa yang butuh, siapa yang ada hajat, siapa yang perlu dibantu. Ya, yang kemudian mereka berikan bantuan dengan harta mereka sendiri, sampai yang kekurangan misalnya untuk perjalanan dibantu supaya sampai ke perkampungannya setelah menunaikan ibadah haji. Maka dengan itu mereka dinamakan Quraisy, karena selalu membantu orang mencari-cari hajat. Jadi bukan sekedar orang datang, tapi mereka mencari siapa yang butuh, kemudian diberikan bantuan. Ini menunjukkan kedermawanan mereka. Ada juga yang mengatakan Quraisy tas adalah bentuk dalam bahasa Arab, ya, ini menyebutkan sesuatu, mengecilkan sesuatu dari kata-kata qarsh yang berarti binatang di lautan. Ya, ala kulli hal ini
perbedaan pendapat dari asal penamaan Quraisy. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan tentang keutamaan Quraisy. Ya cukuplah sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya yang hadis yang sahih dari dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Wathilah ibnul Asqa radhiyallahu taala anhu, ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa Kinanatan min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hashiman min Quraisy, wastafani min Bani Hashim. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Sebelumnya Inna Allah astafa Ismail min waladi Ibrahim, ya di atasnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Ismail dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih Hashim, ya Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari keturunan Hashim. Ya, ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga menjadi dalil bahwasanya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam lebih utama dibandingkan anak-anak dari Nabi Ibrahim yang lainnya, sampai pun Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Karena dia dipilih. Berarti dipilih di antaranya anak-anak Nabi Ibrahim, termasuk dibandingkan dengan Nabi Ishak alaihissalatu wassalam, meskipun beliau adalah seorang nabi yang mulia. Nah, kemudian ini menunjukkan Quraisy ini punya keutamaan. Ya, sebagian ulama mengatakan bukan keutamaan tersebut bukan hanya disebabkan karena keberadaan Nabi SAW di kalangan mereka, tapi mereka punya keutamaan tersendiri. Meskipun tentu saja keutamaan tersebut berhubungan dengan kebaikan di dalam Islam. Kalau dia mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW dengan benar, karena sudah kita ketahui kaidah umumnya tidak akan seseorang itu dikatakan punya keutamaan kalau dia tidak mengamalkan Islam dengan benar. Kaidah asalnya adalah hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang kurang amalnya, terlambat dalam beramal, maka garis keturunannya, nasabnya tidak akan mempercepat dirinya, ini tidak akan meninggikan kedudukannya. Ya, ini kalau dia tidak punya amal yang baik, maka tentu tidak akan bermanfaat garis keturunannya. Ini yang jelas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang Quraisy, ya, keutamaan suku Quraisy ini, dan kemudian keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan setelah itu dari orang-orang dari keturunan Bani Hashim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan dari keturunan Bani Hashim. Yang ini cukup untuk pembahasan mengenai keutamaan dari suku Quraisy ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas dalam kesempatan kali ini dan menjadi sebab kebaikan untuk menambah pengetahuan kita untuk bekal dunia dan akhirat kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.